Silakan Kang Denny jika ingin mau mulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah, yaitu majelis ilmu, majelis ilmu yang penuh dengan keberkahan. Pada kesempatan Selasa hari ini kita masuk pada kajian rutin, yaitu kajian tafsir Al-Quran bersama gurunda kita Ustadz Darwis Abu Ubaidah yang masih dengan topik yang sama, yaitu tafsir juz amma. Dimana pada kesempatan sore ini kita akan bersama-sama membahas tentang tafsir surat Al-Kautsar. Baiklah, sebelum kita masuk pada pemaparan materi, kita coba awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak sekalian, langsung saja kita berikan waktu dan kesempatan kepada Ustadz untuk memaparkan materinya. Tafadhol Ustadz Darwis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatul kiram, azakumullah jami'an, para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Kita bertemu kembali dalam kajian tafsir juz amma, kita masuk pada sore hari ini, yaitu surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami, a'taina telah kami berikan kepada engkau ya Muhammad al-Kautsar, yakni nikmat yang banyak. Fasalli, maka karena itu fasalli, maka salatlah, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah, literally-nya menyembelihlah, walaupun ada terjemahkan dan berkurbanlah. Inna syani'aka wal abtar, dan sesungguhnya syani'a yang membenci engkau, wal abtar, dialah yang terputus. Pengantar, seperti yang umum kita sampaikan bahwa surah Al-Kautsar ini termasuk ke dalam kelompok surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Penamaan Al-Kautsar ini diambil dari ayat pertama, yakni Al-Kautsar. Seperti juga surah Al-Kafirun sebelumnya, yaitu diambil dari Al-Kafirunnya. Kemudian makna kalimat ini untuk melatih kita menguasai artinya satu-satu. A'tainaka, kami telah memberikan kepadamu atau kepada engkau ya Muhammad, Al-Kautsar, nikmat yang banyak, wanhar, dan berkurbanlah. Literally-nya wanhar itu artinya adalah menyembelih. Syani'aka artinya yang membencimu, ya, al-abtar, yang terputus dari rahmat Allah. Ikhwah, azakumullah jami'an, kandungan ayat ini insyaallah sore ini cukup menarik bahasannya. Saya mau coba aja baca apa adanya. Surat ini diturunkan berkaitan dengan kisah salah seorang kafir Quraisy yang bernama Al-As bin Wa'il.
ya, ketika dia masuk ke dalam Masjidil Haram, dia bertemu dengan Nabi SAW yang ketika itu berada di dekat pintu Bani Saham. Lalu mereka berdua bertegur sapa. Sementara beberapa orang pemuka kafir Quraisy lainnya lagi duduk-duduk di dalam masjid. Lalu mereka bertanya kepada Al-As bin Wa'il, dengan siapa tadi engkau berbicara? Al-As bin Wa'il menjawab, dengan orang yang terputus. Orang yang tidak punya turunan sebagai pelanjut. Yang dia maksud adalah Muhammad Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ketika itu belum punya anak. Orang kafir Quraisy menyebut Muhammad dengan sebutan Al-Abtar. Orang yang terputus adalah orang yang tidak punya turunan anak laki-laki. Ya, ada anak laki-laki kan meninggal, gitu ya. Nah, ini terjadi setelah kematian anak beliau Abdullah dan istri beliau Khadijah binti Khuwailid. Jangan lupa ya, waktu itu kondisi orang masih mendambakan anak laki-laki. Jadi perilaku jahiliyah itu tetap ada, kecuali yang sudah masuk Islam saja. Bagi mereka yang masih jahiliyah, anak perempuan itu adalah aib. Ya. Kalau anak laki-laki itu sebuah kebanggaan, sebuah kebahagiaan. Nah, ketika ini kejadiannya adalah setelah putra beliau Abdullah yang meninggal itu. Ya udah, mereka senang. Orang kafir Quraisy senang karena Muhammad tidak punya pelanjut, tidak punya penerus. Itu satu. Ya, ini maka turunlah ayat ini untuk mengatakan bukan Muhammad yang terputus, bukan. Tapi inna syani'aka, orang-orang yang membenci mula itulah, orang-orang yang benci kepadamu itulah, ya termasuk kafir Quraisy, termasuk Al-As bin Wa'il ini, yang al-abtar, yang terputus dari rahmat Allah Taala. Bukan Muhammad yang terputus, tapi mereka lah para pembenci-pembenci Muhammad, orang yang suka-suka membuli Muhammad SAW itulah huwal abtar, yang dia terputus. Itu. Jadi ini menjadi sababun nuzul, latar belakang atau background turunnya surah Al-Kautsar ini. Berkaitan perilaku orang-orang kafir Quraisy kepada Muhammad SAW. Satu di antaranya adalah Al-As bin Wa'il ini. Kemudian yang ke bagian B-nya pengertian Al-Kautsar. Masya Allah, para ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan tentang Al-Kautsar ini. Pertama, ya, Al-Kautsar adalah telaga yang berada di dalam surga Allah. Di dalam surga, kalimatnya gitu. Sungai yang berada di dalam surga. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Anas bin Malik berkata, suatu ketika Rasulullah SAW di sisi kami, dan saat itu beliau dalam keadaan tidur ringan, tertidur gitu ya, agak nunduk gitu, tidur. Tahu-tahu beliau ya mengangkat kepalanya, saya tersenyum. Tahu-tahu tersenyum aja gitu. Kemudian para sahabat kaget, lalu bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Ada apa? Apa gerangannya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, baru saja turun kepadaku satu surah, yakni Inna a'tayna, bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tayna kal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Kemudian beliau berkata, artinya berkata sini seraya bertanya kepada para sahabat di kala itu, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Adalah akhlaknya para sahabat. Kalau mereka itu tidak tahu, maka mereka biasanya mengatakan Allahu wa rasuluhu alam. Kami tidak tahu ya Rasul, yang tahu hanyalah Allah dan Rasulnya. Itu akhlak mereka. Mereka nggak mencari-cari. Kalau nggak tahu ya udah katakan saja tidak tahu. Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, kata beliau, fa'innahu nahrun wa'adanihi rabbi azza wa jalla. Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang telah dijanjikan oleh Tuhanku Allah Tabaraka wa Ta'ala,
Ya, alaihi khairun katsir. Sungai itu banyak mengandung kebaikan. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Sungai itu atau telaga itu adalah nanti di yaumul kiamat umatku akan datang ke situ. Ya, umatku akan datang ke telaga itu. Aniyatu 'adan nujumi. Ya, bejana-bejana yang ada di telaga itu sebanyak bintang di langit. Namun fayukhtalajul al-'abdu minhum. Tapi ada di sini seseorang disebutkan ya. Ada seseorang. Tapi dalam hadis lain dikatakan ada sekelompok akwam, ada beberapa kelompok manusia itu terhalang untuk minum ke telagaku itu. Ya. Lalu Rasul berkata, Rabbi innahu min ummati. Ya Rabb, mereka itu kan umatku. Kenapa yang lain-lain bisa minum di situ sementara dia tidak boleh minum ke telagaku ini? Kenapa ya Allah? Mereka itu adalah umatku. Beliau Allah Taala menjawab, "Ma tadri ma ahdasat ba'daka." Ya Muhammad, kamu tidak tahu bahwa mereka telah berbuat amalan baru, ya. Mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan baru setelah kamu. Nah, ini menarik nih, nanti akan dibahas ini. Jadi mereka umat Muhammad semuanya bisa masuk dan minum ke telaga Al-Kautsar itu. Tapi ternyata ada sekelompok beberapa komunitas lah itu dilarang oleh Allah, terhalang. Baru mereka mau datang lalu disingkirkan. Rasulullah kaget. Kenapa? Kata Allah, ya, mereka adalah orang yang berbuat baru di dalam agamanya setelah kamu. Kamu nggak tahu apa yang terjadi. Itu satu. Kemudian, ya, dalam riwayat yang bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kalau tadi kan lain riwayatnya, yaitu, nah kalau yang ini dari Abdullah bin Umar disebutkan Al-Kautsar naharun fil jannah. Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga. Hafatahu min zahabin. Kedua tebing atau tembok kiri kanannya terdiri dari emas. Wa majrahu 'alad duri wal yakut. Aliran airnya, dasar sungainya itu terdiri dari permata duri dan permata yakut. Turbatuhu atyabu minal misik. Aromanya, harumnya air telaga Al-Kautsar itu lebih harum daripada minyak kasturi. Wa ma'u ahla minal asal. Dan manisnya itu air telaga Al-Kautsar lebih manis dari madu. Wa bayadu binasalji, bening airnya itu lebih bening daripada air salju. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, ini pendapat pertama, yaitu telaga Nabi atau telaga Nabi yang ada di dalam surga. Pendapat kedua mengatakan bahwa Al-Kautsar itu adalah tenaga Nabi SAW yang berada di padang mahsyar. Ini belum masuk ke surga, masih di mahsyar. Tempat berkumpulnya umat manusia. Pendapat ini didasarkan kepada riwayat yang mulia dari sahabat Nabi, yakni dari Abu Dzar Al-Ghifari. Disebutkan Abu Dzar Al-Ghifar berkata, ya, qultu ya Rasulullah, ma anatul haudi? Ya Rasulullah, bagaimana bejana-bejana yang ada di dalam telaga itu? Nabi menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadi. Demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, maksudnya demi Allah. La aniyatu aktsaru min adadin nujumis sama wa kawaibiha. Ya, bejana-bejana yang ada di dalam telaga Al-Kautsar itu ya lebih banyak daripada bintang di langit dengan benda-benda langit ketika terbit pada malam yang sangat gelap. Kata Nabi, man syariba minha lam yadhma akhir. Ya, barang siapa yang pernah minum dari telaga itu, dia tidak pernah lagi kehausan. Dia tidak pernah lagi kehausan. Ya, di dalamnya itu ada dua mata air yang mengalir, dan itu luar biasa. Panjangnya itu sungai, kata Nabi,
antara Amman dan Ailah. Saya tidak tahu nih, Amman itu nama kota ya, Oman. Ailah itu entah kota apa yang dimaksud. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban. Ya, bening airnya lebih bening, lebih putih dari madu, dari susu, wa ahla minal asali, dan lebih manis dari madu. Nah, ini adanya di mahsyar. Kemudian ketiga, ya, Al-Kautsar itu diartikan kebaikan yang banyak atau ni'matun katsirah, nikmat yang banyak yang pernah Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada satu ketika Sa'id bin Jubair pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang makna dari Al-Kautsar. Ibnu Abbas menjawab, Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada yang bertanya kepada Sa'id bin Jubair, orang-orang beranggapan bahwa Al-Kautsar itu adalah sebuah telaga, sebuah sungai dalam surga. Lalu Sa'id bin Jubair menjelaskan bahwa telaga di dalam surga adalah bagian dari kebaikan yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi terjemahan di pertemuan agama dan kita, Al-Kautsar itu adalah nikmat yang banyak. Itu makna yang paling mencakup. Termasuk ya surga juga termasuk dalam arti nikmat yang banyak. Kemudian keempat, Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak, yaitu berupa Al-Quran dan Al-Hikmah. Masya Allah ini. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Itu ayat. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka dia berarti telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Dalam hal ini adalah Al-Quran dan hikmah ilmu sunnah Rasul SAW. Ikrimah meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan sesungguhnya kami telah memberikan kepada nikmat yang banyak, inna a'tainakal kautsar, maksudnya adalah kebaikan yang banyak, yaitu Al-Quran dan hikmah. Kemudian berikutnya lagi yang kelima, Al-Kautsar diterjemahkan sebagai kenabian, sebagaimana yang dikatakan oleh Ikrimah. Ya, jadi kami berikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar, maksudnya kenabian. Para perkataan menyebutkan pengikut dan umatnya yang banyak. Ini juga benar, karena sebanyak itu Nabi dan Rasul, yang paling banyak pengikutnya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, ya. Siapakah orang-orang yang terhalang minum di telaga Al-Kautsar tadi itu? Secara umum kan disebutkan yang terhalang itu tadi adalah orang yang ahdasat la tadri ma ahdasat ba'daka. Kamu tidak tahu apa yang terjadi setelah engkau meninggal, wahai Muhammad. Nah, dijelaskan di sini. Ada nanti kelompok-kelompok di mana mereka itu betul-betul nggak bisa ke Al-Kautsar. Baik, orang-orang yang terhalang minum di telaga Al-Kautsar. Tidak semua umat Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan izin untuk minum di telaga Al-Kautsar ini. Berdasarkan kepada riwayat Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, Ana faratukum alal haudi. Akulah nanti yang mendahului kalian di telaga. Maksudnya aku tunggu kalian di telaga, kata Nabi. Disebut dengan haudun Nabi, telaga Nabi itu. La yurfa'anna ilayya ar-rijalun minkum. Nanti akan diperlihatkan, ditampakkan kepadaku beberapa orang di antara kalian. Hatta idza ahwaitu la unawiluhum ukhtuliju duni. Sampai aku sudah mempersiapkan, aku ingin kasih dia itu air. Aku siapkan, aku ingin ambilkan air minum dari telagaku untuk orang itu. Tetapi kata Rasul, ya mereka itu dijauhkan dariku. Ukhtuliju duni, dijauhkan dariku. Lalu aku katakan, ay Rabbi ashabi. Wahai Allah, itu kan para sahabatku. Maksudnya itu adalah umatku ya Rasulullah. Ya Allah, kata Rasul. Yang lain-lain minum ke telaga, tapi yang satunya kapal terhalang. Kata Allah, la tadri ma ahdasu ba'daka. Ya Muhammad, engkau tidak mengetahui bid'ah yang mereka perbuat sesudahnya. Literalnya, la tadri, engkau tidak tahu ma ahdasu, apa yang sudah mereka adakan ba'daka, setelah engkau. Artinya mereka di dalam ayat lain katakan ma baddalu. Nih, kita lagi.
Dalam riwayat lain disebutkan dengan kalimat innahum minni, ya Allah, kenapa mereka terhalang dariku? Bukankah mereka itu bagian dari aku? Fayuqal, lalu dikatakan, innaka la tadri ma baddalu ba'daka. Ya Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ganti setelah engkau. Faqulu, lalu Nabi mengatakan, suhqan liman baddala ba'di. Celakalah, celakalah, celakalah orang yang mengganti ajaranku setelah aku. Nah, itu pelaku bid'ah. Ya, pelaku bid'ah. Ya. Kemudian apa namanya tadi itu? Di sini dalam lantas siapakah yang dimaksud dengan orang-orang yang terhalang minum di telaga Al-Kautsar ini? Gitu ya. Ada 3. Pertama, pendapat mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang masuk Islam di zaman Nabi, lantas murtad sepeninggalan Nabi. Ya, Nabi SAW memanggil mereka walau tidak memiliki berkas tanda wudhunya. Nah, walau Nabi SAW tahu keislaman mereka ketika beliau masih hidup. Lantas dibantah oleh Allah dengan kalimat, la tadri ma ahdatsu ba'daka, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah engkau. Itu yang pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa mereka adalah ahli maksiat. Orang yang suka melakukan dosa besar dan mati dalam keadaan bertauhid. Ya, mati artinya dia belum bertobat, Pak, tapi dia tetap Islam. Ya, kalau udah bertobat lain cerita. Begitu pula termasuk di sini adalah pelaku bid'ah yang kebid'ahannya yang dilakukan tidak menyebabkan dia keluar dari agamanya. Ya, kan kalau bid'ah masalah akidah kan masalah, kalau ini kan mungkin masalah fikih, bid'ah-bid'ahnya gitu. Menurut pendapat ini, apa yang disebut di dalam hadis bahwa mereka terusir cuma sekedar hukuman saja. Ya, mereka tercela. Tapi nanti pada akhirnya tetap akan diberikan minum. Nah, pendapat ketiga yang mengatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang semasa hidup di dunia senantiasa mendukung dan loyal serta setia kepada pemimpin yang tidak mengikuti petunjuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka itu loyal, setia kepada pemimpin-pemimpin yang tidak berpedoman kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia umat Muhammad, tetapi dia senang dengan pemimpin-pemimpin yang tidak menegakkan agama Allah. Didukungnya gitu. Nah, ini ada hadisnya begini. Ini hadis Nabi kepada Ka'ab bin Ujrah. Ini hadis ini bagus, ini dibaca, dikhutbahkan, menarik ini. Apa kata Rasul? A'adzakallah ya Ka'ab bin Ujrah min imaratis sufaha. Semoga engkau wahai Ka'ab bin Ujrah, semoga engkau dilindungi Allah dari pemimpin yang bodoh. Qala, dia berkata, wa ma imaratus sufaha, ya Rasulullah, apa itu? Kepemimpinan yang bodoh itu seperti apa ya Rasul? Nabi menjawab, umaru yakununa ba'di, yaitu pemimpin-pemimpin nanti yang akan menyusul yang datang setelah aku. La yahduna bihidayati, mereka tidak mengikuti petunjukku, tidak berpedoman kepada petunjukku. Wala yastannuna bisunnati, dan tidak pula mengikuti sunnahku. Jadi tidak mengikuti petunjukku, tidak mengikuti arahanku, tidak mengikuti sunnahku. Faman saddaqahum bikazbihim, barang siapa yang membenarkan kebohongan mereka, wa anahum ala zulmihim, serta menolong mereka berbuat zalim. Jadi pemimpin itu kan pemimpin bohong sebenarnya. Adil bohong, karena adil tidak mengikuti petunjuk. Barang siapa yang membenarkan mereka dengan kebohongan mereka, wa anahum ala zulmin, serta menolong membantu mereka dalam berbuat kezaliman, faulaika laisu minni, maka mereka itu bukan bagian dariku. Walastu minhum, dan aku bukan bagian dari mereka. Wala yariduna ala haudi, dan kelak mereka tidak akan bisa datang ke telagaku. Kalaupun datang, diusir. Kenapa? Dia berpihak kepada pemimpin-pemimpin bohong, pemimpin-pemimpin zalim. Nah, ini jangan disalahpahami ya, jangan dikira ntar saya
menyindir-nyindir yang sekarang ini nggak elok juga gitu. Ini hadis Nabi, ya kan? Sekarang kita kan orang pada baper nih, dikit-dikit perasaan gitu, ya. Wa man lam yusaddiqhum ala kazbim, barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka. Ada umat tidak membenarkan kebohongan para pemimpinnya. Walam yu'inhum ala zulmihim, dan tidak pula menolong pemimpin berbuat zalim, tidak berpihak kepada mereka. Faulaika minni, maka mereka itu adalah bagian dariku, wa ana minhum, dan aku bagian dari mereka. Wa yariduna ala haudi, dan mereka kelak akan datang ke telagaku. Nah, begitu Bapak Denny singkatnya kajian kita pada kesempatan ini. Silakan kita buka tanya jawab. Syukran. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Saya izin mau bertanya Pak. Soalnya tadi saya nunggu untuk yang penjelasan yang berkurban tadi Pak. Kan orang sering menggunakan ayat ini kalau misalnya sudah masuk musim kurban Pak sebagai dalil. Oh ini seolah-olah semacam itu Pak ya. Nah itu kaitannya dengan yang ayat pertama tadi sebenarnya asbabun nuzulnya gimana Pak itu turun yang perintah berkurban itu Pak ya? Iya, nah inilah, sebentar ya. Iya, Masya Allah, semoga Pak Denny dan keluarga bersama kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Baik, begini. Sebenarnya surat Al-Kautsar yang maknanya pasal li rabbika wanhar, maka sholatlah karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah. Ini dipakai orang untuk dalil berkorban. Ya tidak salah memang, tetapi sebenarnya untuk kurban itu bukan itu dalilnya. Ya, untuk korban itu ada di dalam surah Al-Hajj. Ya, surah Al-Hajj itu Masya Allah. Itu bukan hanya menceritakan tentang bagaimana kurban, tetapi bagaimana daging-daging kurban itu pun ditentukan kemana harus diberikan. Itu lengkap sekali dalam surat Al-Hajj. Kita bisa buka ini surat Al-Hajj ini. Ya, Masya Allah. Gitu. Misalnya nih, di dalam surat Al-Hajj itu, surat 22 ya. Surat 22 ya. Ayatnya ayat 28 misalnya. 29, 20, mulai dari 27, 28, 29 sampai 30. Ya, itu paling tidak. Itu ayat sampai lagi lanjut nih. Berikutnya lagi ini. Ya ini ayat 34, 35 sampai 36, 37. Ini ayat cerita tentang kurban. Itu surat Al-Hajj. Misalnya begini, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Hendaklah mereka menyaksikan manfaat yang Allah berikan kepada mereka seraya mengagungkan Allah pada hari-hari yang telah tentukan. Disebut dengan hari tasyrik. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am, terhadap rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Fakulu minha, makanlah sebagian daripadanya. Wa'timul ba'isal faqir, dan berikan sebagiannya itu kepada orang susah, orang-orang yang fakir. Kemudian di surat ayat yang sama, surat 36, wal budna ja'alnaha lakum min syairillah. Onta itu kami jadikan bagi kamu syiar-syiar agama Allah. Masya Allah, luar biasa. Ya, maka sebut nama Allah ketika menyembelihnya. Setelah dia disembelih, fakulu minha, makanlah sebagian daripadanya dan sebagian berikan kepada orang susah dan orang-orang yang miskin. Ini jelas sekali ya tentang kurban di dalam surah Al-Hajj. Nah, sementara perintah dari Al-Anhar di sini, wanhar itu letter-letternya menyembelih, Pak, menyembelih. Ini nahar namanya nih. Ini nahar, ini leher nih. An-nahar. Di sini nih ada urat gede di sini akan disembelih itu. Nah, oleh karena itu maknanya apa? Pasal li rabbika, ini penekanan tauhidnya ini. Maka salatlah kamu karena Allah. Ya, wanhar, dan menyembelihlah kamu karena Allah. Perintah itulah yang Rasul sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy juga di kala itu supaya masuk Islam. Karena mereka di kala itu salat bukan lagi karena Allah, tapi karena berhala-berhala.
Dan hewan-hewan yang mereka sembelih kapan saja, termasuk ketika Idul Kurban, itu mereka melakukan bukan karena Allah, tetapi karena berhala. Karena berhala. Karena itu Allah tekankan menyembelihlah karena Allah. Jadi bahasa kita ini fasalli wanhar lirabbika. Nah gitu. Maka sholatlah engkau dan menyembelihlah engkau lirabbik, karena Tuhanmu, bukan karena siapa-siapa. Oke. Nah, ibadah kurban itu kan di ibadah haji. Ibadah haji itu untuk umat Muhammad ini itu kan udah pada tahun-tahun terakhir disyariatkan. Ya, sebelumnya apalagi ini di Mekah, belum ada pelaksanaan ibadah haji untuk Rasulullah. Orang kafir Quraisy tetap, orang musyrik tetap berhaji dengan segala distorsi yang sudah dialami oleh mereka dalam melaksanakan ibadah haji di kala itu. Tapi ya udahlah, tentu kita tidak akan perdebatkan secara ini. Tapi penekanan di sini adalah bukan penekanan berkurbannya, bukan penekanan menyembelihnya, tapi bagaimana salat dan menyembelih lirabbik, karena Allah. Jadi mengembalikan karena Allah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, Tats. Sedikit meluruskan, menambahkan informasi buat saya. Syukran. Mungkin Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mau juga tanyakan? Monggo. Silakan. Langsung open mic saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Ari. Monggo, Pak. Ya, alhamdulillah, semoga Ustadz Darwis diberikan kesehatan ya, sehingga bisa memberikan tausiah untuk kita semua ini di Asagrafia ini. Barakallah Ustadz, semoga keluarga sehat juga ya, dan teman-teman Asagrafia juga diberi kesehatan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz. Ini buat saya surat 3 ayat ini baru tahu saya latar belakangnya ini. Jadi subhanallah, jadi banyak sekali ilmu yang didapat hari ini ya, walaupun sebentar nih Ustadz waktunya. Pertanyaan saya Ustadz, di zaman sekarang ini kan bid'ah atau yang pemimpin bohong atau dolim itu kan kayaknya sudah jadi tren gitu Ustadz. Bahkan mohon maaf ini Ustadz, ada juga pemimpin agama atau kiai-kiai itu juga malah jatuh ke politik, malah mengikuti pemimpin yang bohong atau dolim tersebut dikarenakan uang gitu Ustadz. Nah, bagaimana nih? Apa saran Ustadz? Apa minta doanya gitu Ustadz, supaya kita semua ini yang mengikuti ini dijauhkan ya dari pemimpin-pemimpin itu, sehingga kita bisa masuk ke telaga Al-Kausar yang tadi diceritakan itu Ustadz. Itu saja Ustadz. Minta ininya, minta tunjuknya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih jazakumullah Pak Hari Kurniawan atas pertanyaan antum. Doa yang sama kembali kepada antum dan kepada kita semua. Semoga kita dan keluarga senantiasa berada di lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin. Baik. Amin, ya Rabb. Pertanyaan saya ini kepada kita semua aja. Jika saya, Bapak Hari Kurniawan, Pak Denny, Pak Marzuki, Pak Firmansyah, dan semua yang dengar ini, ya, itu juga sampaikan kepada mereka yang tidak mendengar. Jika semua kita hari ini berbahagia dengan agama Allah yang sudah Allah anugerahkan kepada kita hari ini, maka di samping kita belajar adalah berdoa agar diberikan subut, diberikan keistiqomahan kepada kita. Ya, ini misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Allah, jangan engkau gelincirkan, jangan kau sesatkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah itu kepada kami. Atau doa yang paling populer juga, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, jangan sabbit qalbi, tetapkan hatiku ini ala dinika, di atas agamamu. Karena bagaimanapun kita ini hidup Bapak ya di akhir zaman Pak, hidup di dunia yang penuh fitnah. Coba ya, di dalam hadis lain Rasul bersabda begini, badiru bil a'mali sholihan fitanan kaqata'il lailil muslim. Asbah rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu kafiran wa yusbihu mu'minan. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Muslim itu, bersegeralah kalian berbuat kebaikan
mumpung fitnah demi fitnah itu belum datang menghampiri kalian. Jika dia datang, dia tidak ubahnya seperti gelapnya malam. Ada orang yang kata Nabi ini, ada orang yang kata beliau, yang paginya masih mukmin, sorenya sudah kafir. Ada orang yang sorenya masih kafir, keesokan harinya sudah mukmin. Penyebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'arad minad dunya. Dia menjual agamanya. Dia menggadaikan keyakinannya demi kepentingan dunia. Dan itu luar biasa. Ini fitnah yang luar biasa dan wallahi saya berharap zaman itu belum hadir di tengah-tengah kita hari ini. Begitu gambarannya, begitu kusutnya, begitu dahsyatnya fitnah itu, bagikan gelapnya malam. Artinya apa? Seolah-olah manusia tidak lagi bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan itu fitnah yang luar biasa. Nah, oleh karena itu, ya sudahlah. Ada yang ulama apa, beraliran seperti apa, biarkan saja mereka. Toh pada akhirnya kita akan mempertanggungjawabkan amalan kita sendiri-sendiri. Yang penting, ku ampusakum wa ahlikum nara. Yuk kita coba ini, protect ini diri kita dan keluarga kita. Kita protect diri kita dan keluarga kita dari neraka Allah. Artinya kita selamatkan diri kita dengan memohon, belajar memohon kepada Allah, keluarga kita, ini istri kita, anak kita, orang-orang yang terdekat dengan kita, ya anak ponakan kita, dan seterusnya. Coba itu kita rangkul secara bertahap. Untuk apa? Untuk menyelamatkan mereka dari neraka Allah. Karena kita hidup di akhir zaman, hidup yang penuh dengan fitnah, dan fitnahnya itu luar biasa. Itu, ya Pak ya. Kemudian saya tambahkan sedikit ya, hampir lupa, di Al-Kautsar ini ada persoalan ini. Mungkin kemarin beberapa waktu yang lalu bapak-bapak itu pernahlah mendengar seorang profesor yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad pun belum dijamin masuk surga gitu ya. Nah, surat Al-Kautsar ini itu menjadi bantahan untuk orang itu. Bahwa Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar, kami telah berikan kepadamu ya Muhammad Al-Kautsar. Dan salah satu arti Al-Kautsar itu adalah surga. Sungai yang ada di dalam surga. Bagaimana mungkin mengatakan Muhammad itu tidak dijamin masuk surga? Nah, profesor itu berdasarkan kepada hadis begini, yakni la yudkhilal jannata ahadan bi'amaluhu. Tidak ada seorang pun di antara manusia ini, kalian gitu ya, masuk surga karena amalan semata. Kalau hanya karena amal semata, jangan berharap masuk surga. Lalu ditanya, wal anta ya Rasulullah, apakah engkau juga demikian ya Rasul? Kata Nabi, walana, ya termasuk saya. Illa ayataghammadani Allah minhu birahmatin. Kecuali aku ini telah dikaruniai rahmat oleh Allah. Nah, betul, orang tidak masuk surga karena amalan sendiri, kecuali dengan rahmat Allah. Tetapi Rasulullah sudah dianugerai, sudah dipenuhi dengan rahmat Allah. Jadi dengan demikian Rasulullah itu sudah dijamin masuk surga. Sebagaimana juga ayat Inna a'tainakal kautsar. Itu. Al-Kautsar itu adalah narun fil jannah. Hadis-hadis saya tadi menyebutkan seperti itu. Ya, ini sekaligus tambahan, tidak benar kalau Muhammad itu belum dijamin masuk surga. Sudah jelas. Salah satu dalil adalah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Itu dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran. Tambahannya aja. Syukran Pak Ustadz. Semoga sudah membantu ya Pak Ari Kurniawan ya atas pertanyaannya. Ada lagi juga mungkin masih kita ada waktu. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang mau memberikan pertanyaan. Silakan kalau ada. Oke, saya coba melanjutkan tadi Pak ya, yang pertanyaan Pak Hari Kurniawan Pak terkait bid'ah tadi Pak. Sebenarnya memang kita selalu, saya yakin kita semua sudah pada punya pemahaman tentang bid'ah itu Pak. Cuman pada prakteknya Pak ini terkait dengan hubungan kemasyarakatan juga sih Pak ya. Yaitu bagaimana kita menyikapinya Pak kalau misalnya seperti case-nya di tempat saya gitu Pak ya. Itu ada dua kubu gitu Pak, berseberangan gitu Pak, menyikapi masalah sunnah mana yang menurut mereka benar dan tidak gitu loh. Dan ujung-ujungnya memang akhirnya terjadi gap gitu Pak.
Nah, saran dari Bapak bagaimana kita menyikapinya, Pak, ya? Untuk masalah ini, Pak, ya, bid'ah ini, Pak. Baik, begini, ini pertanyaannya agak jawabannya agak ini ya, karena pertanyaannya elit banget. Ini pertanyaan elit ini sebenarnya, elit banget nih. Aduh, saya pengen tuh jawab tuh satu sesi itu mah, ya karena gitu kan. Karena kan begini Pak, hadis bid'ah itu adalah kulla bid'atin dolalah, kulla bid'atin finnar, kan itu kan. Semua bid'ah itu adalah sesat, semua sesat masuk neraka. Tapi jangan hanya itu hadis itu. Ada lagi hadis lain Pak, yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang dimana amal itu tidak ada tuntunan kami, maka dia tertolak. Paham kan? Jadi ada amalan itu yang menyeret orang masuk neraka karena bid'ahnya, tapi juga ada amalan itu dilakukannya itu sekedar tertolak. Dia tidak akan masuk neraka karena amalannya itu, tapi dia tertolak. Nah, ini kan perlu dibahas ini secara ribet, bukan rumit tapi ribet. Gitu. Nah, oleh karena itu, saya dalam menghadapi persoalan di masyarakat itu saya berhati-hati. Karena saya bisa melihat bid'ah seperti apa yang kalau dibiarkan bermasalah, berdampak kepada, jadi ada bid'ah dari segi akidah, ada dari segi muamalah, ada dari segi akhlak. Ada disebut dengan namanya bi'ah, lingkungan, keadaan kita. Itu ada bid'ah-bid'ah seperti itu. Nah, oleh karena itu kita mau perlu cermat. Contoh, ini contoh aja ini contoh. Misalnya di acaranya, misalnya kenduri-kenduri lah, misalnya kenduri kematian lah gitu. Kenduri kematian ya di kampung kita gitu ya, tetangga kita. Kematian itu ada kenduri-kendurinya. Ada ke-7, ke-3, 40 harinya. Ini kan kita harus bijak menghadapi seperti ini. Ya, misalnya saya alhamdulillah di lingkungan nggak pernah orang mengatakan saya tidak bermasyarakat gitu. Kenapa? Karena pekerjaan beratnya itu saya lakukan. Misalnya saya dapat musibah, mereka ada yang saya langsung ikut memandiin, ngantar ke kuburan. Ya, bahkan tidak jarang yang jadi imam tuh saya dalam sholat jenazahnya gitu. Ini pribadi ya, kita boleh berbeda. Tapi ketika mereka menuju hari atau apa, saya nggak datang, mereka nggak berani mengatakan saya itu nggak bermasyarakat gitu. Kenapa? Mereka udah lihat kok, saya fardu kifayah sudah lakukan. Kira-kira begitu. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh bapak-bapak yang lain kalau kita mau lakukan. Misalnya kita pedulilah untuk menghandle beberapa aktivitas yang berkaitan dengan pengurusan jenazah misalnya. Lah giliran mereka ini kita nggak datang nggak apa-apa. Seperti itu. Nah, kalaupun juga misalnya terpaksa datang nih, habis tetangga sih gitu meninggal dunia, masa kita nggak datang? Iya, saya ikut duduk Pak. Biasanya kan kalau di kampung kan makan, kalau di sini kan besek tuh, dikasih besek lah apalah, ya nggak makan. Kalau dikasih makan saya bisa ngelak Pak, saya makan dulu di rumah berapa suap, nanti ketika disuruh makan, oh enggak sudah kenyang sudah makan. Oh makanlah Pak Ustaz ini, demi Allah saya udah makan, ayo. Saya kan nggak bohong kan, orang udah makan. Itu cara saya. Ya. Tapi kalau besek bagaimana? Ya nanti saya ambil, saya serahkan lagi kepada mereka yang saya anggap lebih berhak segitu aja. Lalu bagaimana ketika membaca Al-Quran, membaca surat Yasin? Saya baca, tapi berbeda mungkin niatnya. Kalau niat mereka adalah transfer pahala, kalau saya punya niat, ya baca yang untuk saya. Kan gitu kan, baca untuk saya. Nah, lalu kalau berdoa beda. Kalau berdoa semua kita sepakat bahwa doa untuk ahli mayat itu kan ada. Nah, kan itu kan? Ada doa untuk mereka ada. Ayo, bismillah. Nah, bagaimana kalau saya yang menjadi pemimpinnya? Pernah juga saya didaulat, Pak, untuk memimpin doa. Saya bilang, ayo kita baca Al-Fatihah. Bilang gitu, istighfar. Lalu saya katakan, mari kita niatkan Al-Fatihah yang kita baca tadi itu untuk mentakarubkan diri kepada Allah. Untuk mewasilahkan kita kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Mari kita istighfar. Setelah itu mari kita panjatkan doa. Saya pimpin doa. Saya sampaikan gitu. Jadi bahwa Al-Fatihah yang kita baca itu ya untuk kita. Supaya kita lebih dekat kepada Allah. Istighfar yang kita baca untuk kita supaya kita lebih dekat kepada Allah. Lalu mari kita berdoa. Gitu. Alhamdulillah nggak ada komplain juga sih selama ini gitu, kira-kira gitu. Jadi memang intinya kita harus bijak. Kalaupun ada orang yang berbeda sama kita, tidak serta-merta pula kita menyalahkannya, apalagi dalam kondisi dapat musibah. Jangan. Ini satu contoh nih kejadian. Ada kejadian kemarin itu, teman kita, jemaah kita, dia ke Aceh. Bapaknya meninggal. Itu di kuburan dia nelpon saya, Pak Ustadz, ini ada saudara saya nih mau mengazankan mayat, gimana nih dalam kuburan?
Saya bilang, ya udah biarin, saya bilang gitu aja. Menurut dia ini kan nggak boleh mengazankan maghrib, kan bid'ah ini menurut dia. Murid saya ini. Tapi ini ada abang saya udah duluan masuk kuburan mau azan, gimana Pak? Udah biarin aja, jangan berantem di kuburan, kenapa sih? Kira-kira gitu Pak. Ya udah biarin aja. Betul. Karena bukan di situ saatnya mengatakan bid'ah-bid'ahnya, sunnah-sunnahnya, bukan tempatnya. Orang di kuburan, ntar dikuburin terus sekalian sama kamu, saya gitu aja sekalian. Karena nggak bijak. Nggak bijak. Baik, Pak Wallah Ustadz. alam. Iya. Iya. Ya kebetulan juga sudah masuk ke azan maghrib. Saya izin untuk menutup pertemuan kita. Jazakallahu khair Pak Ustadz Baik, atas baik. ilmu yang diberikan. Semoga bermanfaat buat kita. Kita tutup Bapak-bapak sekalian dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Pak Ustadz.